Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-82, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat sukacita di dalam-Mu. Terkhusus sukacita memiliki kerinduan dengar-dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-82, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun, seperti manusia, kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini sebelum saya rekaman dalam khotbah ini, kita disapa dengan bagaimana Kapolri menjadikan satu tersangka baru atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Lalu pertanyaan mungkin banyak orang juga, begitu luar biasanya kita aplaus bagaimana kinerja Polri, walaupun mungkin bagi sebagian orang terasa lambat, tapi pertanyaan yang sama dan mungkin hadir dalam pikiran kita adalah, adilkah nanti di pengadilan, atau dapatkah ditemukankah keadilan itu nanti pada akhirnya? Jangan sampai kesia-siaan itu menjadi sesuatu yang nyata untuk sebuah keadilan dalam kehidupan kita. Dan kita mendengar Bapak Mahfud MD juga mengatakan, harusnya kejaksaan juga nanti, saya baca di salah satu media elektronik, mengikuti bagaimana kinerja Polri saat ini. Tapi intinya adalah, ada sampai saat ini yang sangat-sangat merindukan akan keadilan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan memang benar bahwa keadilan itu menjadi kerinduan untuk setiap kita di dalam kehidupan ini. Sebab benar bahwa setiap kita ingin diperlakukan adil di dalam kehidupan kita. Dan ternyata itu juga yang disoroti atau dikritisi seorang Asaf. Minggu lalu kita sudah disapa dengan siapa Asaf. Jadi saya pikir tidak perlu saya menerangkan kembali siapa Asaf ini, menjadi penyair penulis dari kitab ini. Dia melihat bahwa keadilan tidak lagi terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pemerintahan pada saat ini. Bahkan sampai dikatakan ayat yang kedua, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Lihatlah situasi itu. Berapa lama lagi kamu menghakimi? Artinya apa? Situasi ketidakadilan itu ternyata berkembang biak, beranak pinak di zaman itu, bahkan sampai saat ini. Bahkan banyak suara-suara teriakan minta keadilan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan di zaman ketika Asaf menulis ini, keadilan itu juga tidak berpihak kepada orang lemah, kepada anak yatim.
Justru keadilan itu diperjualbelikan. Maka saya jadi teringat lagu seorang idola waktu SMP SMA ya, yang mengatakan, bila cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Ya, lirik lagu yang begitu luar biasa sekali. Memang ketika cinta, ketika kasih Yesus itu tidak menjadi bagian sentral di dalam kehidupan kita, maka dipastikan tidak ada keadilan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Gak usah bicara jauh tentang sebuah negara, tentang sebuah lingkungan masyarakat, tentang sebuah di kumpulan kecil atau lebih kecil lagi di tengah-tengah keluarga. Bukankah banyak sekali juga teriakan ketidakadilan? Anak-anak mengatakan dia tidak adil, dia beri keadilan. Istri dikatakan seperti itu, suami juga berada juga di dalam situasi itu. Tapi lebih parah, apa yang terjadi ketika itu di tengah-tengah bangsa itu? Bahwa ketika pemegang tampuk, pemegang hak memberi keadilan itu justru tidak memberi penghakiman, justru tidak menghakimi, justru tidak menempatkan sesuatu seperti bagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tidak ada keadilan itu. Orang tidak mendapatkan apa yang semestinya menjadi bagiannya. Orang tidak mendapatkan sesuai dengan porsinya. Lihatlah, sudah tahu lemah, justru mereka yang tertindas. Sudah tahu lemah, justru mereka yang di bumi hanguskan di dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan keberpihakan itu lebih lagi. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedikit mungkin kita disapa dengan sesuatu yang bersifat teologis. Kenapa dikatakan dengan sebutan kata Allah? Kalau bahasa Batak bilang nebata. Biar kita tidak sedikit bingung, kata Allah itu diberikan kepada posisi beberapa orang sebagai hakim, sebagai pengadil. Dan memang kata Allah itu dipakai di dalam istilah bahasa Ibrani Elohim. Dan ini sering kita jumpai, ada beberapa kita jumpai di kitab Perjanjian Lama, seperti di dalam Keluaran 7 ayat 1 mengatakan demikian. Ketika Allah mengirimkan Musa kepada Firaun, dia berfirman, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, Allah. Lalu Musa sebagai utusan Allah menyampaikan firman Tuhan sehingga saat itu dianggap sebagai perwakilan Allah bagi raja. Jadi artinya kita bisa melihat itu bisa diterjemahkan sebagai hakim-hakim. Itu juga bisa kita jumpai di kitab Keluaran 21 ayat 6, Keluaran 22 ayat 8, ayat 9, dan pasal yang ke-28. Itu yang disoroti, itu yang digerogoti oleh Asaf pada saat itu. Sebab hakim-hakim sekali lagi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum itu justru berbuat semena-mena. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Asaf ingin semakin menegaskan benar bahwa Allah yang menentukanmu, menetapkanmu menjadi hakim, menjadi penegak hukum, menjadi pribadi yang memutuskan dalam sebuah situasi tatanan dunia ini. Tapi ingatlah, Anda adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kekuasaan itu bukan untuk disalahgunakan. Kekuasaan itu bukan untuk menghancurkan, bahkan menindas kaum lemah di dalam kehidupan kita. Lihatlah, apa tuntutan yang bisa kita lihat kepada para hakim itu. Untuk kuasa yang diberikan kepada mereka. Di ayat 3 sampai ayat 4 kita melihatnya. Tuntutannya, mereka harus menjadi pelindung bagi orang yang rentan terhadap penindasan. Dan seharusnya menjadi pembela bagi mereka yang tidak mendapatkan saran dan bantuan. Dan yang kedua, kita bisa melihat tuntutan kepada mereka, laksanakanlah keadilan tanpa memihak. Belalah hak orang sengsara, hak yang tertindas.
Belalah orang yang kekurangan. Jangan karena orang berada di dalam posisi yang lemah, tidak berdaya, justru semakin diperlakukan dengan semena-mena. Lalu yang ketiga, tuntutan itu, mereka harus menyelamatkan orang-orang yang sudah terlanjur jatuh ke tangan penindas. Dan harus melepaskan mereka. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang keempat itu. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Belalah hak mereka terhadap lawan mereka. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah satu hal. Apa yang dikatakan oleh ayat yang kedua dan ayat yang kelima itu. Allah berdiri di antara mereka. Allah ada di pihak mereka. Maka jangan pernah menghakimi dengan zalim. Maka jangan pernah menghakimi dengan semena-mena. Berbuat tidak adil itu adalah sikap yang sangat-sangat buruk. Berbuat tidak adil itu menghakimi dengan tidak adil itu jauh lebih buruk di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Tuhan tidak akan memihak kepadamu. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Akibat dari dosa itu, goyanglah segala dasar bumi. Ketika keadilan dinodai, kebaikan apa yang bisa kita harapkan di tengah-tengah dunia ini? Bumi hancur dan semua penduduknya, seperti yang dikatakan sang pemazmur. Kegagalan dan pelaksanaan keadilan oleh para tokoh masyarakat itu adalah kecelakaan bagi sebuah bangsa di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi prinsip kita sebagai orang beriman dalam kehidupan kita? Prinsip kita seharusnya tegaskan bahwa posisi pemimpin itu adalah kehormatan besar. Karena memang posisi itu ditempatkan oleh Allah sendiri melalui prosesnya di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi ingat, prinsip kita sebagai orang beriman, Allah itu selalu mengevaluasi. Dan Allah itu adalah hakim yang sesungguhnya. Dan dampak evaluasi itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ketujuh itu. Yang ketiga prinsipnya adalah Allah adalah hakim yang adil. Maka kalau Allahmu adalah hakim yang adil, jadilah menjadi hakim-hakim yang adil. Penegak hukum di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sampai hukummu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Jangan sampai orang yang teriak meminta pertolongan itu, meminta keadilan itu, justru semakin engkau injak dalam kehidupanmu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari mulai dari sekitar kehidupan kita. Berlakulah adil. Adilah di tengah-tengah kehidupan ini. Berikanlah kepada orang apa yang menjadi haknya. Berikanlah kepedulian itu kepada setiap orang yang ingin diperdulikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa refleksi yang bisa kita petik dalam firman Tuhan ini? Yang pertama, berlakulah adil dan pedulilah terhadap kaum yang tertindas. Dan itu harus menjadi sebuah prinsip dalam kehidupan kita dan harus dipraktekkan, tidak cukup hanya prinsip saja. Yang kedua, pesan utama dari Mazmur ini begitu jelas. Hanya ada satu Allah, hakim yang adil. Maka sebaiknya lah, berlakukanlah keadilan itu. Berlakukanlah keadilan itu dengan cinta kasih yang bersumber dari Tuhan. Mengikuti apa tema kita pada saat ini. Yang ketiga, saya mau katakan dengan refleksi ini, pengikut yang sejati dari Tuhan Yesus itu adalah tindakan totalitas kepedulian kepada orang yang lemah, orang yang terpinggirkan, orang yang termarginalkan. Sebab itulah arti hadir Yesus dalam kehidupan kita. Yang keempat, ikut Yesus itu berarti menjadi pribadi yang menunjukkan sebuah kepedulian kepada kaum marginal. Pribadi yang tidak dianggap, peduli akan setiap pribadi yang tertindas, yang menyerukan, yang merindukan ketidakadilan, dan bahkan yang mengalami kesemena-menaan di tengah-tengah kehidupan ini.
saya baca satu tips. Bagaimana cara meningkatkan sifat adil? Hal yang pertama ternyata, hargailah setiap orang sebagaimana engkau menghargai dirimu. Yang berikut, berlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Yang berikut, jadilah pribadi yang peka terhadap perasaan individu atau orang lain di luar dirimu. Yang terakhir, semua ingin keadilan. Maka berlakulah adil, atau seperti cermin yang dulu sering bertuliskan, sudah adilkah aku? Mari tanya dirimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi mengikut Tuhan dengan totalitas, berlaku adil dan peduli dengan orang-orang di sekitar kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang menegakkan dan menghadirkan keadilan itu di tengah-tengah hidup kami. Amin.